minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita kenikmatan, rahmat, hidayah, kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa dari itu selawat beserta salam kita aturkan ini kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah melimpah curahkan kesehatan kepada kita semua. Para saudara sekalian, seseorang yang pernah kita ketahui, orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, salah satunya satu kebaikan yang perlu kita selalu ingat, tidak hanya dengan satu kesalahan seseorang yang selalu kita ingat dari hal apapun. Berbicara tentang berilmu, seorang guru adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah berfirman bahwasanya laqad khalaqna wal insanu wal ilmu itallahi taqulu an taburu minallahi qarabin. Bahwasanya sesuatu orang-orang yang memang berniat untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu itu adalah mereka yang selalu dijunjung ataupun selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang berilmu itu selalu disanjung oleh manusia? Dan hal yang terus kita panjatkan itu adalah salah satunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita mempunyai ilmu lalu kita harus berdusta kepada seorang guru, tidak hanya karena ilmu lalu kita membohongi seorang guru, tidak hanya karena ilmu lalu kita selalu menggurui seorang guru. Adabnya seorang pelajar itu, adabnya seorang orang pelajar, bahwasanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda yang mana disampaikan oleh Abdurrahman bin Hafid bahwasanya bahwasanya mengatakan wal ilmu hiyatikil nahul minan nar wal ilmu hitawal jahul minallahu wal tawbini innallahu wal jannah. Bahwasanya bisa saja ilmu yang kau cari itu membawamu kepada neraka dan bisa saja ilmu itu membawamu ke dalam surga. Ada dua hal yang mungkin menjadikan salah satu kita menjadi mukmin yang lebih baik. Ilmu yang membawa kita ke dalam neraka adalah ilmu orang-orang yang sedikit dengan ilmunya lalu mereka merasa besar dengan akan ilmunya. Ilmu seperti apa? Ilmu yang mungkin melenceng daripada agama, ilmu yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya mereka merasa bangga, dengan ilmunya mereka merasa terpenuhi, dengan ilmunya mereka merasa puas. Nah itu ada ilmu yang membawa mereka dalam surga. Ilmu seperti apa? Orang-orang yang meskipun ilmunya mereka tidak hanya gelarnya di depan manusia itu sangat dimuliakan, tapi gelarnya di hadapan Allah sangat mulia, itu mereka tetap rendah hati di mata manusia, di mata Allah tetap rendah hati. Itu yang disebut dengan ilmu yang mungkin bermanfaat. Nah, yang bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita dan bagi orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengambil ilmu kita, bisa menerapkan ilmu kita, kalau diri kita sendiri tidak bisa menerapkan ilmu yang kita pelajari sendiri. Nah, itu. Sebelum kita mendakwakan ataupun sebelum kita membawa orang lain ke jalan kebaikan, perbaiki diri kita sendiri. Nah, itu, perbaiki diri kita sendiri. Adabnya seorang pelajar, adabnya seorang murid kepada seorang guru, tidak hanya dalam majelis, tidak hanya datang ke dalam majelis. Bisa saja mereka di belakang seorang guru, di belakang seorang guru, di belakang seorang pelajar, mereka tetap takdimnya, rasa hormatnya pada seorang guru tidak hilang. Tidak ada ceritanya mantan seorang guru. Sebagaimana ilmu, selagi ilmunya itu ada di dalam kita, ada di dalam diri kita itu, yang tetap dinamakan guru itu tetap guru. Bahkan yang mengajarkan kita satu huruf saja itu merupakan salah satu guru. Lalu bagaimana seorang guru yang bisa membawamu bisa mulia di mata Allah dan juga bisa mulia di mata manusia? Artinya apa? Kita tidak hanya disanjung oleh manusia tapi sangat mulia di hadapan Allah. Nah, yang harus kita cari itu bukan hanya kedudukan yang mulia di hadapan manusia, tapi kedudukannya yang mulia di hadapan Allah. Bisa saja sekarang kita dipanggil orang-orang sangat mulia. Nah, tapi bisa jadi tidak mungkin di mata Allah itu mulia. Karena apa? Wal akhtarabun wal minallah wal insau wal akhraf. Bahasanya keputusan manusia itu tidak sebanding dengan keputusan Allah. Oleh karena itu mulianya seorang manusia itu tidak dilihat daripada yang mereka lakukan di dunia ini. Bisa saja mungkin mereka melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita mencari ilmu itu datang ke majelis, rasa takdim, rasa hormat, rasa rendah hatinya kepada seorang guru itu harus tetap ada meskipun tidak hanya di depannya.
Itu yang disebut dengan orang murid yang benar-benar murid. Maka ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi seorang murid yang baik. Nah, kalau sekarang kita mencari ilmu saja bisa membodohi seorang guru, membohongi seorang guru, bahkan hormat kita, takdim kita di belakang seorang guru itu berbohong, bahkan tidak sebanding dengan kita lakukan, lalu bagaimana kita mendapatkan barokahnya? Nah, hasilnya dari sebuah ilmu bisa kita dapatkan, tapi barokahnya dari sebuah ilmu itu tidak perlu. Bahkan barokahnya dari sebuah ilmu itu belum tentu kita dapatkan. Kalau ilmunya mungkin sekarang kamu dapatkan. Oleh karena itu, semuanya yang kita perlu itu tidak hanya ilmunya, tapi barokahnya. Bisa saja orang yang mungkin sekarang belajar tidak mendapatkan ilmu karena rasa takdimnya mereka kepada seorang guru, mereka lebih mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan, jangan kita anggap sepele orang-orang yang bodoh. Jangan kita anggap sepele karena mereka bodoh, kita bohongi. Karena mereka bodoh agamanya, kita injak-injak. Karena mereka bodoh dalam pelajaran agamanya, dalam ilmu tauhidnya, kita bodohi. Tidak sepantasnya kita seperti itu. Kalau kita merasa benar ilmu kita, ngerasa kita itu sudah cukup menjadi seorang guru, seharusnya yang kita bawa, yang selalu kita terapkan, membawa umat itu ke jalan baik. Bukan karena ilmunya kita lalu bisa menginjak-injak orang lain, bukan karena ilmunya kita yang merasa kita itu lebih banyak daripada orang lain. Terkadang banyak seorang guru itu menganggap muridnya remeh karena mereka tidak berilmu. Mungkin bisa saja seorang murid itu melebihi guru, tapi karena mereka tidak pernah mencampakkan ataupun tidak pernah berkhianat kepada seorang guru. Nah, barokahnya itu bisa hilang karena mereka berkhianat. Barokahnya seorang murid itu bisa hilang karena mereka selalu membandingkan dirinya itu lebih daripada seorang guru. Itu yang mengakibatkan seorang murid itu jangankan untuk mendapatkan ilmunya, barokahnya mungkin tidak. Nah, semua yang kita pelajari ini, kalau kita sudah bisa menjadi seorang guru, apalagi kita sedang menjadi seorang murid, jangan merasa tersaingi dengan seorang guru, jangan merasa tersaingi dengan orang lain. Kita mencari ilmu itu untuk diri kita sendiri, bermanfaat bagi diri kita. Kalau kita sudah bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena khairin nas wal anfa'un linnas, bahwasanya wal ahbaqul wahrabu li Muhammadin wal hatun syafa'ah. Nah, orang yang berilmu itu terkadang juga bisa mendapatkan lebih cepat mendapatkan syafaat Rasulullah. Oleh karena itu, ilmu yang seperti apa yang kita harus pelajari? Ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita cari itu salah satunya ilmu dasar lah. Ilmu di dalam Islam seperti ilmu-ilmu dasarnya. Nah, kalau kita sudah siap dengan mencari ilmu itu, bekal sudah ada, guru sudah ada yang kita yakini, yang kita bisa percayakan, bisa dipertanggungjawabkan, kita bersungguh-sungguh mencari ilmu. Tidak hanya sekejap ucapan yang kita harus andalkan, namun tidak hanya satu kali latihan, untuk satu kali untuk belajar, untuk kita merasa lebih. Nah, oleh sebab itu, ayolah kita semua saudara, jangan merasa lebih dengan ilmu kita, jangan merasa lebih dengan ibadah kita, jangan merasa puas dengan ibadah sholatnya kita kepada Allah. Terkadang banyak manusia itu kita sudah cukup sholat, kita sudah cukup mencari ilmu, hidupnya tidak berubah. Terkadang banyak orang yang berkata seperti itu. Dan bagaimana kita tidak mengawas, tidak pernah melihat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pernah meremehkan orang-orang yang tidak berilmu. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang kita anggap itu tidak pernah beribadah kepada Allah. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang kita anggap itu bodoh, orang yang kita anggap itu remeh, orang yang kita anggap itu mungkin tidak bisa apa-apa. Karena kalau kita sudah bisa menjadi seorang guru, juga menjadi murid yang terbaik. Nah, apakah cukup dengan seorang guru yang patut kita hormati, takdimi? Anaknya seorang guru patut juga. Tidak hanya sekedar kita untuk takdim kepada seorang guru, tidak menghormati seorang anak. Anaknya siapa? Anaknya seorang guru, mungkin bisa jadi itu membawa barokahnya. Karena kita tidak tahu barokah Allah, rahmat Allah itu datang daripada siapa. Bisa jadi kau mendapatkan rahmat Allah daripada orang-orang yang terzolimi. Bisa jadi kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT, menjadikan orang-orang yang menjadikan lebih baik. Nah, jadi rasa hormat, rasa menghargai kepada orang lain itu tidak hanya kepada seorang guru, hormati juga keluarganya, orang tuanya, anaknya, bahkan semua yang mungkin bersifat itu keluarga. Karena sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita perbaiki itu tidak hanya sekedar dari ucapan ataupun dari perbuatan yang kita lakukan sekarang ini. Bisa jadi orang yang kita anggap baik, kedepannya akan buruk. Bisa saja yang kita saat ini kita anggap buruk, bisa akan menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
karena karena suatu penetapan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu manusia yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah, bahkan orang-orang yang tertentu bisa diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kedudukannya, mengetahui ilmunya, bahkan mulianya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan kita orang-orang yang lebih baik, dan semoga kita menjadi seorang murid yang lebih taatim kepada seorang guru, dan kita semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan semoga kita tergolong sebagai umat Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan barokah dan rahmat syafaat dan karomahnya seorang guru, dan semoga kita menjadikan penetapan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.